Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Garut. Saya sendiri Reni Resmiati dari SDN 4 Sukanagara. Saya Cecep Ahmad Hidayat dari SDN 5 Toblong. Saya Siti Nurjanah dari SMPN 1 Punjai. Dan kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil. Assalamualaikum Pak Cecep. Waalaikumsalam Bu Siti. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah saya sehat ya. Saya dengar Pak Cecep hari ini akan melakukan proses coaching ya bersama Bu Reni. Iya Bu. Ya, nah di sini saya berperan sebagai observer ya atau pengamat. Nah, sebelum kita Pak Cecep akan mulai proses coachingnya dengan Bu Reni, saya akan bertanya beberapa hal kepada Pak Cecep. Nah, di sini mengenai apa saja yang akan menjadi rubrik penilaiannya. Nah, dalam prinsipnya, prinsip coaching itu kan ada yang pertama ada kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Tentunya Pak Cecep harus bisa memaksimalkan potensi yang ada di coaching itu sendiri ya. Nah, saya akan bertanya beberapa hal ya yang akan saya tanyakan kepada Pak Cecep. Yang pertama, kompetensi coaching mana yang akan Pak Cecep kembangkan? Yang ingin saya kembangkan dalam coaching nanti itu mendengarkan aktif Bu, agar saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan umpan balik untuk menggali potensi dari coach itu sendiri. Oh iya, jadi yang akan Pak Cecep pilih yaitu dengan menggalinya dengan mendengarkan yang aktif ya, mendengarkan dengan aktif. Yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, indikator ketercapaian seperti apa atau tolak ukurnya seperti apa yang ingin Pak Cecep gali dalam proses coaching ini? Tolak ukur yang ingin saya tuju yaitu dalam proses coaching nanti saya ingin melaksanakan proses coaching itu dengan menggunakan alur tirta secara runtut, di mana ada tujuan dulu, terus identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab gitu Bu. Oh iya, ya tentunya proses coachingnya harus menggunakan alur tirta ya dan rasa juga ya tentunya ya. Terima kasih Pak Cecep, mudah-mudahan proses coachingnya berjalan dengan lancar. Amin. Dan Pak Cecep bisa menggali apa yang menjadi kebutuhan dari coaching ya. Selamat melakukan coaching, terima kasih ya Pak Cecep. Silahkan dilakukan prosesnya. Siap Bu, siap. Ya. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Pak Cecep. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah saya baik ya Pak Cecep. Bagaimana Pak Cecep? Alhamdulillah Bu, saya juga dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong tadi Ibu nge-WA saya ya, katanya ada yang perlu dibicarakan tentang apa nih Bu? Iya betul Pak Cecep, sebelumnya terima kasih ya sudah bisa hadir di sini. Tadi saya sudah mengganggu waktunya ya, mohon maaf. Izinkan terlebih dahulu saya pengen curhat sedikit boleh ya? Iya, boleh, ada boleh, permasalahan yang sedikit mengganggu pikiran saya beberapa hari terakhir ini. Gini Pak, saya ada 3 orang siswa di kelas saya yang kalau pelajaran matematika itu cenderung tidak aktif gitu ya, kurang motivasinya gitu. Jadi kalau di kelas itu seperti tidak bersemangat aja gitu Pak. Jadi gimana nih anak yang tidak ini, padahal di pelajaran yang lain itu tidak seperti itu. Oh jadi permasalahan Ibu itu ada 3 orang siswa di kelas Ibu yang tidak aktif di pembelajaran matematika ataupun kurang aktif ya di pembelajaran matematika. Kira-kira nih Bu, menurut Ibu kenapa siswa tersebut tidak aktif? Setelah saya melakukan tanya jawab, saya observasi juga ke anak yang 3 ini, ditanya dengan baik-baik dengan pendekatan yang personal gitu ya. Kamu kenapa kok bisa seperti ini? Jawabannya ya sambil malu gitu, sambil
Bu atuh cenah ada kalau Sunda nama cenah bosen, Bosen. boring, rarese cenah pelajaran Iya. matematika jadi abi teh kalah tunduh dan lain sebagainya. Ya mungkin itu permasalahannya ada kebosanan antara ketidakpahaman juga gitu. Akhirnya mereka tidak termotivasi jadi tidak aktif di kelasnya. Jadi memang ya pembelajaran matematika ini lumayan susah kalau di tingkat SD Bu ya menurut Iya, kebanyakan siswa-siswa kita itu ya. Hmm. Tujuan Ibu nih inginnya seperti apa nih Bu? Saya ingin siswa khusus untuk yang 3 siswa ini seperti biasa gitu, bisa mengikuti pelajaran matematika dengan baik gitu, dengan aktif. Karena tugas pun mereka yang bertiga ini kadang dikasih PR tidak mengerjakan. Di pelajaran tugas di kelas pun mengerjakan kadang tidak benar gitu karena kurang konsentrasi, kurang motivasi. Akhirnya mungkin pemahaman mereka juga tidak tercapai, dan ketika diberikan tugas itu akhirnya jawabannya pada salah gitu. Iya. Pak. Jadi Begitu. kurangnya minat dari mereka ya. Iya. Ibu ingin Ingin bagaimana? mereka aktif kembali gitu seperti di pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi bagaimana siswa tersebut itu supaya bisa aktif seperti Iya. teman-temannya ataupun di pembelajaran-pembelajaran yang lainnya Yang gitu ya Bu. lainnya, betul. Ini Bu, kondisi sekarang nih kalau di rank ya, kalau dari 1 sampai 100 Ibu ada di posisi berapa nih anak-anak tersebut? Kalau saya nilai mungkin saat ini baru di 60 ya, khusus 60. untuk yang anak yang 3 ini gitu. Iya, iya. Saya merasa belum berhasil secara maksimal untuk pembelajaran yang 3 ini gitu ya. 60 ya, 60. Kalau kondisi ideal nih menurut Ibu yang ingin Ibu capai dari ketiga siswa tersebut di berapa Bu? Kalau idealnya sih saya pengen sempurna sih 100, 100. tapi kalaupun tidak 100 ya minimal 80 atau Iya 90. 80 ya, tapi Iya. akan ada usaha ya Bu ya. Betul. Usaha. Nah, berarti kan tadi anak-anak tersebut ini kalau digambarkan ya oleh Ibu itu ranknya ada di 60 dan Iya. Ibu ingin mencapainya di rank 90 ya. Iya, betul. 90. Tentu untuk mencapai tersebut kan ada upaya-upaya yang harus dilaksanakan Bu ya. Kira-kira nih upaya yang ingin ataupun akan Ibu laksanakan untuk mencapai rank tersebut apa Bu kira-kira? Mungkin karena ini penyebabnya itu mungkin salah satunya kembali lagi ke diri saya. Saya harus introspeksi mungkin apa yang menyebabkan mereka menjadi bosan, apa penyebab kebosanan dan ketidakaktifan mereka di kelas. Mungkin salah satunya ada kata tadi saya di garis bawahi, bosan. Berarti apakah metode pembelajaran yang saya sampaikan di pelajaran matematika ini kurang menarik gitu ya. Nah, di situ saya mungkin akan mencari lagi metode pembelajaran yang pelajaran matematika yang lebih menarik sehingga tidak adanya rasa bosan dari siswa-siswi saya nantinya. Jadi Ibu akan Yang pertama melakukan akan mencari metode-metode pembelajaran yang baru yang lebih menyenangkan. Kemudian yang kedua mungkin saya akan bertanya ke rekan sejawat ataupun ke ahli ya. Karena saya ini basically adalah sarjana pendidikan sekolah dasar, berarti saya itu kalau disebutnya itu ibaratnya guru borongan ya, tidak spesialis guru matematika. Nah, oleh karena itu mungkin saya akan bertanya ke guru yang lebih spesialis pelajaran matematika, apakah itu ke guru mapel matematika di SMP atau di SMA, agar saya nanti punya referensi apa sih metode yang lebih cocok untuk pelajaran matematika di tingkat jenjang sekolah dasar. Selanjutnya mungkin selain yang dua itu saya juga akan melihat atau searching mempelajari video-video pembelajaran yang ada di YouTube ataupun di PMN. Iya. Jadi tadi Ibu ada tiga hal yang akan Ibu lakukan ya untuk melakukan upaya dalam mencapai rank 90 tadi. Yang antaranya tadi Ibu melakukan refleksi dulu gitu ya, untuk kemudian Ibu memilih metode yang tepat untuk anak tersebut. Yang kedua akan melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan guru-guru matematika di sekolah yang lain ya. Dan yang ketiganya akan melihat video-video pembelajaran. Tentunya kan Ibu ini aktif ya sekarang di sosmed ya. Juga ini TikToker juga ya Ibu ya sekarang ya. Karena bagaimanapun ilmu pengetahuan itu bisa kita dapatkan dari manapun, yang penting betul. Tujuannya itu positif. Selama itu untuk kebaikan
dari manapun, telur ayam aja dari itu ya, Iya. dari ya. Satu lagi kececep saya tambahkan gitu ya, ada tambahannya. Mungkin karena tadi yang saya garis bawahi itu kata boringnya gitu ya, bosan, kata bosannya, mungkin saya harus lebih banyak memberikan ice breaking di jeda-jeda waktu atau di jam-jam rawan yang udah pada lelah atau ngantuk gitu ya, saya akan menambahkan lagi lebih banyak ice breaking. Iya, Jadi ada 4 bagus. langkah yang akan saya tempuh. Luar biasa. Yang terakhir itu ada ice breaking ya, Iya. yang akan ibu lakukan supaya untuk mengatasi jenuhnya. Betul. Jadi kira-kira dari 4 tadi upaya yang ibu pilih, kira-kira yang akan ibu pertama lakukan yang mana terlebih dahulu? Ya, tentu yang pertama sesuai runtutan dari yang tadi saya sampaikan, dia harus merefleksikan dulu ya. Ini kesalahannya ada di saya, mungkin metodenya kurang tepat, makanya mereka menjadi boring. Saya harus segera mencari solusi bagaimana mencari metode yang lebih menarik untuk mereka. Kemudian selanjutnya saya bertanya, untuk mengetahui metode yang tepat itu saya bertanya ke ahli ataupun dari YouTube tadi. Iya. Gitu. Jadi semuanya akan dilaksanakan ya Bu ya. Betul. Jadi secara runtut gitu ya, secara runtut akan dilaksanakan. Kira-kira kapan Ibu rencana akan dilaksanakannya? Kalau untuk tahapan yang nomor 3 tadi ya, kita mencari video pembelajaran inspirasi itu dari YouTube, nanti malam juga bisa Pak. Bisa. So, Iya, karena itu mudah diakses ya Bu iya ya. betul. Nih untuk tadi kan Ketiga. Ya, Pak Cep, alhamdulillah ya. Sudah beres Iya, tadi sudah, Bu. coachingnya. Sudah, Bu. Bagaimana perasaannya setelah coaching? Alhamdulillah Bu, jadi lega gitu karena saya bisa membantu coach ataupun teman saya itu Bu Reni tadi Iya. dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya gitu. Iya, sudah berjalan dengan baik ya. Alhamdulillah Ibu. Ya, pasca supervisi ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ya Pak Cecep ya. Di antaranya yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaiannya apa saja gitu Pak Cecep ya. Nah, tentu tadi kalau saya di praobservasi gitu ya, Iya. prasupervisi, saya menyebutkan indikator keberhasilannya yaitu mendengarkan secara aktif, dan saya alhamdulillah merasa tadi dalam pelaksanaan coaching sudah melaksanakan mendengarkan secara aktif sehingga saya dapat membuat pertanyaan-pertanyaan ataupun umpan balik untuk menggali potensi dari coach itu sendiri. Selain itu juga saya selain indikator yang sudah disebutkan tadi, mendengarkan secara aktif, saya juga mencoba hadir ataupun present kehadiran secara penuh, bagaimana saya pandangan mata saya tidak kabur ataupun tidak melihat kemana-mana gitu ya, melihat seorang coach supaya mereka juga saat coach itu sendiri saat berbicara merasa didengarkan gitu. Dan selanjutnya saya juga berupaya menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi ataupun kompetensi dari coach itu sendiri. Selain itu juga saya mencoba menerapkan alur tirta dalam pelaksanaan coaching itu sendiri, di antaranya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan komitmen kepada ataupun tanggung jawab kepada coach dalam melaksanakan rencana aksinya. Oh iya, bagus sekali ya. Jadi meskipun tadi pengembangan kompetensinya Pak Cecep hanya mendengarkan dengan aktif, tapi bagus sekali ya, luar biasa Pak Cecep telah menerapkan ketiganya. Jadi ada yang kehadiran penuh juga terpenuhi, terus mengajukan pertanyaan berbobot juga dilakukan. Jadi intinya semuanya dilakukan dengan baik dengan berdasarkan tahapan tirta dan rasanya juga ya Pak Cecep ya, alhamdulillah. Nah, setelah itu ada beberapa hal ya yang akan saya sampaikan. Ada beberapa tadi dalam kegiatan observasi saya mencatat beberapa hal ya Pak Cecep ya. Di antaranya di sini Pak Cecep telah memiliki prinsip coach ya. Nah, di antaranya ada kemitraan. Tadi Pak Cecep dengan melakukan coaching bersama Bu Reni itu adanya kemitraan. Jadi tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah, tidak terkesan seperti menggurui ya, tapi mitra. Jadi serasa sama, jadi memberikan informasi atau memberikan solusinya secara sama-sama, jadi setara.
Yang selanjutnya ada proses kreatif. Jadi kreatif, jadi Pak Cecep bisa menggali supaya Bu Reni itu lebih kreatif dan berpikir dengan mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Yang selanjutnya memaksimalkan potensi ya. Jadi apa yang menjadi potensi Bu Reni bisa digali dengan baik oleh Pak Cecep. Juga tadi melakukan alur tirtanya juga dilakukan, terus dengan membuat pertanyaannya juga dengan tahapan rasa ya. Jadi bagus sekali ya, luar biasa Pak Cecep sudah melakukannya dengan baik ya. Selanjutnya yang terakhir ya Pak Cecep ya, ini apa ya, setelah tadi Pak Cecep prinsip coachnya sudah ada ya, terus dilakukan dengan baik juga, tapi sebagai manusia ya, ini apa sih yang ingin dicapai setelah ini, yang lain gitu ya, selain yang tadi pastinya ada ya yang ingin dicapai, apa saja gitu. Jadi yang ingin dicapai ataupun yang ingin saya tingkatkan ya Bu dalam pelaksanaan coaching, saya ingin lebih baik lagi gitu ya, karena saya menyadari ini banyak kekurangan gitu Bu. Apalagi mungkin di proses coaching saya kadang-kadang terfokus kepada alur tirta, jadi berpikirnya itu alurnya gitu tanpa memikirkan pertanyaannya seperti apa gitu, yang mungkin harus saya kembangkan untuk selanjutnya, yaitu bagaimana saya mengupgrade diri saya itu untuk lebih baik lagi. Diantaranya saya banyak membaca referensi-referensi tentang coaching ataupun melihat video-video tentang coaching, dan tentunya saya harus sering berlatih berkomunikasi agar komunikasi saya itu bisa lebih lancar dan lebih baik lagi, sehingga proses coaching yang akan saya laksanakan itu benar-benar terasa oleh coachingnya dan juga dapat dirasakan dampaknya khususnya oleh teman-teman guru di sekolah saya gitu. Oh iya, jadi refleksi itu penting ya Pak Cep ya. Refleksi dan upgrading diri itu ya sangat penting. Ya, terima kasih Pak Cecep ya. Alhamdulillah ya, semuanya berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di supervisi berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.